Selamat pagi Pak Fransaraba dan teman-teman semua. Jadi hari ini saya bersama Meli dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai investment banking. Boleh di next now. Oke, jadi investment banking ini merupakan sebuah lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan yang khususnya terlibat dalam mengatur transaksi keuangan atas nama individu, perusahaan maupun pemerintah. Jadi investment banking ini tuh dapat dilakukan oleh bank untuk berpartisipasi dalam membentuk modal baru bagi usaha yang baru berdiri ataupun usaha yang telah mapan atau sudah lama berdiri. Boleh di next. Nah, ini ada spesialisasi dari investment banking. Yang pertama itu ada raising capital, terus ada mergers and acquisition. Yang ketiga ada investment management. Yang keempat itu ada research and general financial advisory service. Yang kelima ada security sales and trading. Dan yang terakhir itu ada other activities. Nah, dari semua kategori ini tuh ada bagiannya masing-masing, bakal dijelaskan di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, ini dari kategori sebelumnya, ini ada apa namanya kategori-kategorinya masing-masing. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada raising financial capital atau meningkatkan modal. Jadi, sebuah bank investasi itu dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai proyek investasi besar, mengakuisisi perusahaan lain, merestrukturisasi neraca, memperluas operasi atau tujuan bisnis lainnya. Yang dimaksud modal itu tuh mencakup ekuitas biasa, ekuitas preferen, utang, serta utang yang dapat dikonversi. Lalu untuk meningkatkan financial capital ini dapat melalui yang pertama itu ada underwriting atau penjaminan. Jadi bank investasi itu memverifikasi data keuangan dan klaim bisnis, memfasilitasi penetapan harga klaim, dan melakukan uji tuntas. Nah, sebagian besar penawaran adalah penjaminan fixed commitment, di mana bank investasi secara efektif membeli sekuritas dari penerbit untuk dijual kembali ke publik. Dalam hal ekuitas, mereka melakukan ini melalui pengawasan publik perdana atau IPO, serta pengawasan sekunder. Dan mereka juga memberi nasihat mengenai masalah utang ke pasar publik. Lalu yang kedua itu ada private placement. Jadi sebagai alternatif dari penawaran umum, banker ini dapat mendistribusikan klaim utang atau ekuitas yang baru diterbitkan atau yang baru tersedia kepada sejumlah pembeli institusional yang lebih besar. Nah, private placement ini biasanya lebih murah untuk didistribusikan karena persyaratan pendaftarannya itu kurang ketat atau dianggap pembeli itu lebih canggih. Selain itu, sekuritas mungkin tidak dapat dilacak. Nah, transaksi ini lebih seperti usaha perantara di mana pembeli dapat membeli langsung dari penerbitnya. Dan penempatan dan private placement ini tuh lebih umum dengan hutang daripada ekuitas, di mana perusahaan biasanya lebih menyukai distribusi ekuitas yang luas. Dan distribusi utang yang luas juga lebih disukai, tetapi jarang lebih memungkinkan. Selanjutnya, dalam venture capital itu... Sabar dulu, siapa? Sebelum selesai itu. Kalau kita melihat dari sisi... Selanjutnya apa tadi? Kamu ngomong? Venture capital, Pak. Oh, venture. Oh, udah, kamu selesaikan ini dulu. Silakan. Terus. Dalam venture capital ini, bank investasi juga memberikan modal dan panduan strategis kepada perusahaan yang lebih muda dan lebih kecil dan dapat mengelola kumpulan modal venture untuk atau bahkan menginvestasi modal mereka sendiri. Venture capital ini biasanya menerima resiko yang lebih besar ketika mereka memberikan pembiayaan karena mereka sering mendanai usaha inovatif dengan prospek berdasarkan sedikit atau tanpa pengalaman.
untuk mengimbangi resiko ini, biasanya mereka menuntut pengembalian yang diharapkan juga lebih tinggi. Dan volatilitas pengembalian yang tinggi itu akan mencerminkan resiko juga yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada securitization and asset-based financing. Nah, jadi bank investasi ini itu membantu klien dalam menggunakan aset yang ada untuk mendapatkan pembiayaan tambahan tanpa harus benar-benar menjual aset tersebut. Proses ini disebut sekuritisasi, dan sekuritas yang dibuat dalam proses ini disebut sekuritas beragun aset. Ya. Lalu pada merchant banking ini, kegiatan ini tuh melibatkan bank investasi yang memberikan modalnya sendiri untuk memfasilitasi berbagai transaksi klien. Artinya ini adalah transaksi yang melibatkan transformasi aset kualitatif. Jadi transaksi perbankan pedagang itu dapat mencakup komitmen pinjaman, pinjaman sindikasi, transaksi dengan leverage tinggi, pinjaman jembatan, dan sebagainya. Komitmen pinjaman itu adalah janji bank untuk menyediakan pinjaman di masa depan untuk tujuan tertentu seperti akuisisi dan proyek besar. Sedangkan pinjaman sindikasi itu maksudnya adalah pinjaman di mana bank adalah anggota kelompok yang memberikan pinjaman kepada seorang peminjam. Boleh di next. Sebelum sampai ke sini, kalau ini kan kita sudah bahas dari sisi tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi rising financial capital itu kan orientasi. Orientasi ini kan kalau kita lihat bagaimana melihat atau merestrukturisasi daripada sisi neraca dalam konteks performance ataupun kinerja daripada perusahaan tersebut orientasinya. Kira-kira menurut kamu apa yang dilakukan sebelum dilakukan proses di dalam rising financial capital itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan kira-kira menurut kamu? Apa yang harus dibuat? Artinya di dalam proses sebelum dilakukan yang kamu katakan tadi financial rising financial capital ini, sebelum dilakukan ini, itu apa yang harus dilakukan? Biasanya paling mengobservasi gitu sih Pak, mengobservasi perusahaannya. Oke, selain mengobservasi apa lagi? Artinya kalau kita lihat dari materimu ini, apakah underwriting private capital ini kan bentuk daripada skema produk yang akan dihasilkan begitu, atau dalam skema sistem pengajuan yang diakan, sehingga di dalam proses ini bahwa membantu perusahaan untuk mengumpulkan dana. Orientasinya bahwa dia ingin mendapat likuiditas yang terbaik dari apa yang dia investasikan atau proyek yang secara besar-besar melakukan. Tapi selain dia melakukan observasi, keputusan-keputusan apa yang akan dilakukan sebelum dilakukan ini kira-kira? Gitu. Davina, kira-kira gimana menurut kamu? Iya, sebentar ya Pak. Iya. Dengan melihat prospek keuangannya dari perusahaan itu sendiri sih Pak. Ya. Oke teman-teman, saya tambahkan ya. Kalau kita lihat daripada apa yang disampaikan Devina tadi dalam proses keputusan dilihat dari sisi rising financing capital dalam melihat investasi itu yang dia lakukan untuk membiayai proyek yang besar, dengan apakah dalam bentuk mengakuisisi, apakah dalam bentuk merger, orientasinya kepada aspek yang disebut bagaimana memperluas operasi dan bagaimana merestrukturisasi daripada balance sheet-nya dia atau neracanya dia dan tujuan bisnis yang lain yang bersifatnya kepada skala pasar yang akan dikuasai. Oleh karena itu
di dalam sebuah manajemen yang disebut dengan rule certified di dalam financial organization. Kalau kita melihat daripada financial organisasi yang akan dia lakukan, maka yang pertama dan utama ada 3 aspek yang proses yang dia akan lakukan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu baik di dalam sisi investment, karena kita bicara tentang investment banking. Nah, bicara investment, keputusan investment, ataupun financial decision, ataupun juga manajemen decision. Kalau investment decision, itu keputusan investment, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, di dalam priorisasi, di dalam kapitalisasi aset yang akan dihasilkan di dalam skema sistem yang akan dilakukan, apakah underwriter, ataupun diverifikasi, ataupun juga merger yang akan dilakukan. Tapi dari sisi finansial, yang dia harus lihat adalah bagaimana struktur kapital yang ada, dividen daripada kebijakan yang dia peroleh. Siapa yang menjadi lead atau siapa yang menjadi borrow di dalam risk management, di dalam orientasi reporting atau survei yang dikatakan oleh Davina tadi. Nah, itu harus dilakukan di dalam financial decision tadi. Lalu yang berikut di dalam dilihat daripada aspek-aspek yang sifatnya manajemen decision tadi. Tapi sebelum financial decision ataupun manajemen decision yang saya katakan tadi di dalam pembahasan kita bahwa investment banking itu mempunyai prinsip dasar di dalam decision atau investment decision. Nah, investment decision itu kita harus melihat apakah skala kapitalisasi dari produk itu dia besar atau kecil. Riset development atau survei itu yang dilakukan itu memberikan implikasi positif atau negatif. Apakah dalam bentuk merger akuisisi dan di mana posisi daripada owner structure itu. Nah, itu harus dilihat dengan kapitalisasi di dalam konteks capital efisiensi dan juga working capital manajemennya itu. Modal dasarnya itu dia apa. Gitu. Baru dia masuk kepada financial decision di dalam capital structure ataupun dividen yang akan diberikan dengan mempertimbangkan risiko-risiko manajemen yang dia lakukan pada proses yang namanya business planning tadi. Itu pasti akan dilakukan. Nah, bicara tentang business planning, nah, di situ sudah ada unsur-unsur bagaimana faktor eksternal yang akan terjadi, akan dihadapi, termasuk tax dan lain sebagainya. Baru dia masuk kepada aspek yang disebut dengan manajemen decision atau keputusan manajemen. Nah, keputusan manajemen tinggal melihat berapa performance atau kinerja perusahaan itu sendiri. Berapa budget yang dihasilkan dan budget yang akan dikeluarkan. Insentifnya apa? Bagaimana posisi investor dalam konteks relasinya, dan regulasi di dalam proses rekrutmen di dalam produk yang akan dilahirkan. Nah, ini dari sisi-sisi rule finansial organisasi di dalam konteks decision atau keputusan itu. Baik secara investment bank yang akan dia putuskan. Nah, pada aspek ini teman-teman sekalian harus melihat bahwa dibutuhkan strategi daripada kalau kita belajar tentang teori strategi, maka muncul mata kuliah kebijakan bisnis strategi atau kebijakan bisnis polisi di dalam konteks investment bank itu sendiri. Berbagai macam teori-teori yang muncul kalau kita lihat teori-teori yang ada. Baik yang dikatakan oleh tahun 60-an atau periode Asnov ataupun yang lain dan sebagainya. Termasuk juga yang di dalam konteks organisasi, manajemen yang kita kenal dengan manajemen daripada konsep yang diterapkan oleh Michael Porter itu. Nah, itu pada tahun 79 dan juga 94 itu. Kalau Michael Porter dia pada konteks atau konsep competitive advantage di dalam proses menjalankan business management tersebut. Nah, ada juga dalam konteks teori organisasi ekonomi. Nah, pada aspek-aspek ini orientasinya adalah bagaimana dilakukan strategi korporatif, strategi bisnisnya, lalu strategi daripada fungsional. Kalau mau menguasai suatu korporasi yang besar dalam konteks penerapan bisnis cycle untuk penguasaan pasar. Nah, pada sisi-sisi yang sudah disampaikan tadi, itu adalah bagian daripada sisi bisnis di dalam investment bank, di dalam konteks siapa yang terpuaskan dan kelompok pelanggannya siapa, dan juga bagaimana kebutuhan pertanggungan daripada prospek untuk investment bank itu memberikan imbal balik daripada keputusan yang akan diambilkan. Nah, pada aspek ini tinggal dilihat dari sisi
perubahan value chain-nya atau infrastructure atau human resource ataupun teknologi yang digunakan, pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan daripada keputusan manajemen tersebut. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, rising financial capital ini orientasinya atau tujuannya itu mengoperasikan di dalam konteks yang sudah disebutkan. Apakah underwater, private placement, venture capital atau securitization dan asset base, serta financing ataupun merchant banking. Inilah orientasi bisnis di dalam konteks mengumpulkan dana, karena tugas investment banking itu dia mengumpulkan dana. Dengan cara apa? Ya, dia melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Dengan metode apa? Apakah secara unfriend ataupun secara friendly ataupun secara pemaksaan, gitu. Ataupun bisa terjadi dengan cara yang sifatnya melepaskan perusahaan itu, biarin bangkrut aja, gitu. Tapi itu tidak dalam proses akuisisi ataupun merger, gitu. Nah, ini sebenarnya orientasinya likuiditas atau liquidity yang akan didapatkan dalam proses pengumpulan dana. Sampai di sini ada pendapat atau ada pandangan dari teman-teman lain? Kalau tidak ada, lanjut Davina. Silakan, Davina. Lanjut ya, Pak. Ya. Selanjutnya itu ada mergers acquisition. Jadi bank investasi ini menyediakan berbagai layanan untuk membantu klien mereka dalam merger dan akuisisi. Itu melalui yang pertama itu ada due diligence. Jadi ketika perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan lain, itu tuh perlu memeriksa pasar dan kondisi keuangan perusahaan target untuk memastikan bahwa ia tidak akan mendapatkan masalah yang tidak terduga atau nggak bakal membayar lebih gitu. Terus yang kedua ada valuation. Setiap kali sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan lain, itu perlu menetapkan harga maksimum yang bersedia dibayar. Jadi tugas ini itu termasuk menantang bagi perusahaan swasta, di mana tidak ada harga pasar yang tersedia sebagai patokan, tetapi juga dalam kasus perusahaan publik, karena kemungkinan sinergi akibat merger ini tidak akan tercermin dalam harga saham prakuisisi, target, dan perlu dinilai. Yang ketiga itu ada other advisory and transaction service. Jadi ini itu dilakukan dengan menasihati klien mengenai jenis transaksi terbaik, menyiapkan nota penjualan, berpartisipasi dalam negosiasi, dan membantu Dewan Direksi klien dalam melaksanakan tugas fidusianya atau pengalihan kepemilikan suatu benda. Boleh di-next? Sebelum ini penting sekali ya teman-teman sekalian ya. Saya ingin menambahkan dulu apa yang sudah disampaikan tadi Devina. Tapi makna dari ini apa kira-kira Devina yang kamu bisa nyampaikan secara tersirat ataupun tersurat yang bisa kamu sampaikan? Maknanya apa? Baik dari sisi due diligence ataupun valuation ataupun juga other advisory dan transaction service. Apa maknanya dari ini? Sebelum mengakuisisi itu tuh perlu itu Pak, kayak perlu memeriksa kembali perusahaan, perlu memeriksa pasar sama kondisi keuangan buat targetnya gitu Pak, biar mereka itu nggak nggak dapat resiko gitu. Betul. Teman-teman sekalian, ini menarik karena nanti dalam dunia praktek bisnis atau kalian melakukan sebagai seorang investor, kalian melakukan investment baik di pasar, baik di investasi real maupun di investasi portofolio. Ini sangat penting sekali. Ada metode dan pola pendekatan, misalnya di portofolio kalian bisa dengan metode pendekatan melihat bahwa ini perusahaan atau saham ini memberikan likuiditas yang bagus di dalam mendapatkan profit atau capital gain. Itu bisa kalian lakukan dengan melakukan analisis teknikal ataupun fundamental dengan pertimbangan-pertimbangan informasi yang Anda dapatkan. Karena informasi itu sangat penting di dalam proses di mana kita melakukan yang namanya decision making, keputusan. Tapi kalau pada sisi yang disebutkan dalam konteks investasi real, kalau Anda sebagai investor, maka langkah-langkah ini yang harus dipakai di dalam proses transaksi itu sendiri. Baik secara Anda sebagai investor dalam melakukan merger ataupun dalam melakukan akuisisi. Nah, proses sebelum transaksi, sebelum proses keputusan, final keputusan, maka tahapan ini yang harus dilakukan.
Nah, due diligence adalah suatu proses di mana Anda melakukan suatu evaluasi secara menyeluruh daripada keberadaan perusahaan tersebut. Baik dari sisi bisnisnya, baik dari sisi keuangannya, cash flow-nya, baik daripada sisi manajemennya, baik daripada unit usahanya, maupun dari produk yang dihasilkan. Itu Anda harus due diligence secara keseluruhan. Nah, proses due diligence yang Anda harus lakukan tersebut memberikan implikasi bahwa proses usaha atau bisnis yang Anda akan terapkan di dalam melakukan merger atau akuisisi itu sudah memberikan warning keputusan di dalam persentase itu sekitar 50% bahwa ini layak atau tidak layak di dalam melanjutkan merger atau akuisisi. Nah, setelah itu baru Anda melakukan valuasi. Nah, kalau di dalam bisnis investasi real atau misalnya Anda mau melakukan merger atau akuisisi terhadap tol atau Anda mau melakukan take over kepada tol, maka di saat due diligence setelah Anda mau melakukan valuasi lebih lanjut dari sisi keuangan ya, kalau sudah valuasi itu sudah menyangkut keuangan dalam konteks cash flow yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi sebelum ini biasanya yang dilakukan kita melakukan yang namanya NBO, net binding offer. Karena saya juga beberapa kali melakukan proses mengikuti divestasi daripada perusahaan-perusahaan, ada perbankan juga, ada juga perusahaan-perusahaan tol yang melakukan akuisisi ataupun merger. Nah, dia melakukan pada saat selesai due diligence dia melakukan yang namanya NBO, net binding offer. Nah, berapa NBO yang bisa ditawarkan untuk dilakukan? Setelah itu dia melakukan valuation. Nah, dari valuation itu dia melakukan pertimbangan-pertimbangan di dalam cash flow keuangan yang akan dia patok karena kemungkinan sinergi akibat merger ataupun akuisisi tercermin dalam harga saham ataupun harga akuisisi yang diperlukan dinilai. Berapa harga yang akan dia patok. Jadi dia bersifat sementara dulu net binding offer sebelum dia melakukan decision making tadi. Nah, pada aspek ini dia perlu ada pertimbangan advisory daripada proses transaksi itu sendiri. Nah, sebelum dia melakukan yang namanya FBO, final binding offer, begitu di dalam proses itu, sehingga dia melakukan proses negosiasi ataupun proses di mana dalam proses menjalani keputusan. Tetapi pada saat NBO tadi, net binding offer, di dalam proses valuasi itu kita sebagai pemilik daripada bank yang akan di merger atau kita sebagai manajemen atau tol yang kita punya, kita sudah bisa tahu bahwa ini sudah sesuai dengan proyeksi target yang kita sudah punya atau bisa menguntungkan kita atau tidak. Kita sudah bisa tahu dengan NBO itu karena marginnya pada saat final binding offer FBO nanti itu sudah kita bisa tahu dalam proporsinya berapa. Nah, pada proporsi berapa kita sudah bisa tahu bahwa perusahaan ini layak untuk merger kita punya perusahaan atau akuisisi kita punya perusahaan atau tidak. Jadi kita udah bisa tahu gitu pada saat NBO. Nah, nanti valuasinya sudah lakukan, masuk kepada advisor, kita minta nasihat ataupun pertimbangan-pertimbangan dari keputusan-keputusan. Misalnya pada saat keputusan dilakukan yang namanya final binding offer. Berarti harga terakhirnya itu sudah keluar, tidak bisa tidak. Harga terakhirnya sudah keluar bahwa bank ini yang kita mau akuisisi, bank ini yang kita mau merger, kita sebesar kapitalisasi dana yang kita akan keluarkan sebesar ini. Atau tol yang kita mau take over, seharga sebesar final binding offer itu. Meskipun kita sudah tahu sebelumnya bahwa dari NBO itu marginnya berapa persen, kita bisa tahu sampai dengan final binding offer. Nah ini di sisi itulah. Nah setelah selesai semua dalam proses keputusan bahwa barang itu kita mau beli, barang itu kita mau lakukan akuisisi dan juga melakukan merger atau tidak sama sekali karena tidak memberikan target harga. Nah, dari situlah kalau misalnya dilanjut, kita terima harga penawaran juga dalam FBO-nya itu, maka proses selanjutnya yaitu kita melakukan yang namanya penandatanganan atau pengajuan kontrak atau yang disebut dengan SPA. Yang disebut dengan SPA atau conditional sales processing. Artinya barang ini akan diteliti, tapi masih bersifat kondisional, gitu, conditional sales processing. Setelah conditional sales processing, ya udah masuk kepada
akte jual beli di dalam proses akuisisi ataupun merger tersebut. Nah, kalau itu berjalan untuk kita bahwa harga itu kita terima gitu. Nah, dari situ baru dilakukan akte jual beli. Sebelum akte jual beli ditandatangani dalam proses teknik bisnisnya, maka kedua belah pihak harus menunjukkan bukti dananya. Begitu. SPE itu sudah menunjukkan kepastian kesepakatan bukti dananya, begitu. Bukti dananya ada atau tidak? Dalam bentuk apa? Bisa juga dalam bentuk BG atau bank garansi, bisa juga dalam bentuk deposit, bisa juga dalam bentuk yang namanya surat utang atau surat berharga yang sifatnya kapitalisasi dana yang sudah ditempatkan. Itu bisa juga di investment bank atau di bank. Setelah itu baru dilakukan yang namanya account bersama, apakah dalam bentuk escrow account ataupun dalam bentuk aspek yang sifatnya transfer 103 di dalam TT dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Baru setelah itu dilakukan tanda tangan proses penyerahan yang disebut dengan akte jual beli. Berarti barang itu kita udah beli atau kita udah melakukan akuisisi dengan sekian yang kita dapat atau merger yang sekian kita dapatkan. Nah, sampai di situ. Kalau kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemilik tidak menyelesaikan harga, maka stopnya ya sampai di yang namanya FBO aja, tidak lanjut kepada CSPE ataupun juga kepada sales processing, conditional sales processing ataupun akte jual beli ataupun juga pembukaan rekening bersama atau escrow dan sebagainya. Itu pasti tidak akan dilanjutkan. Nah, itulah di dalam skema bisnis, di dalam prosedur teknik pelaksanaan dalam bisnis, di dalam operasional, di dalam proses manajemen, dalam melakukan investasi ataupun divestasi suatu perusahaan dalam bentuk apakah akuisisi ataupun merger. Sampai di sini ada pertanyaan, ada masukan? Kalau tidak ada, lanjut, Devina. Bisa paham ya? Bisa mengerti ya? Ya. Silakan, investment management. Selanjutnya ada investment management. Nah, jadi dalam investment management ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu ada managing funds on behalf of institutional investors. Jadi investasi ini mengelola reksadana, dana lindung nilai, perwalian investasi unit, perusahaan pembelian dengan leverage, dan dana ekuitas swasta. Dana ini juga sering dikelola atas nama investor institusional seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa di pasar modal global. Yang kedua ada managing assets of wealthy individuals. Jadi bank investasi ini juga mengoperasikan rekening perbankan swasta di mana mereka menyediakan layanan manajemen kekayaan yang disesuaikan untuk individu yang lebih kaya. Layanan ini tuh mencakup bantuan investasi, perencanaan pensiun, asuransi, dan juga perencanaan perumahan. Boleh di next, Meli. Next, Meli. Selanjutnya ada research. Jadi bank investasi ini melakukan penelitian terhadap perusahaan, pasar keuangan, dan ekonomi untuk memberikan saran yang berkualitas tinggi dan terinformasi kepada kliennya. Penelitian ini dijual secara langsung atau tidak langsung sebagai bagian dari paket layanannya. Yaitu ada yang pertama itu Equity Securities Research for Investment Classification. Jadi biasanya mereka ini mempekerjakan analis riset yang ahli dalam melakukan penelitian tentang kondisi ekonomi dan menyelidiki faktor-faktor khusus perusahaan. Lalu penelitian dan penilaian yang dihasilkan kemudian berfungsi sebagai dasar di mana analis penelitian mengklasifikasikan sekuritas tertentu ke dalam kategori beli, jual, atau hold untuk klien. Lalu ada Debt Securities Research. Bank investasi juga mempekerjakan analis penelitian untuk melakukan penelitian pada instrumen utang dari berbagai perusahaan. Analis yang terlibat dalam hal ini adalah yang ahli dalam melakukan penilaian terhadap risiko kredit. Next. Selanjutnya ada Corporate Advisory Service. Jadi dalam kategori ini
Bank investasi menyediakan sejumlah layanan penasihat untuk klien korporat mereka. Jadi bank menawarkan saran yang berkaitan dengan usaha patungan, pembelian dengan leverage, dan strategi pertahanan terhadap pengambil alihan yang tidak bersahabat. Layanan konsultasi ini berdasarkan penelitian mereka mencakup bantuan reorganisasi perusahaan yang menghasilkan rekomendasi tentang penjualan aset tertentu, penerbitan sekuritas, dan kemungkinan negosiasi penjualan seluruh perusahaan. Nah, slide selanjutnya. Lalu ini ada security sales and trading. Dalam tipe ini bank investasi aktif dalam penjualan dan perdagangan berbagai sekuritas. Bank investasi juga menyediakan layanan penjualan dan perdagangan pada prinsipnya dalam 3 cara. Yang pertama itu ada market making. Jadi, bank investasi ini mempromosikan stabilitas dan kesinambungan harga dengan menyimpan persediaan sekuritas dengan kemauan dan kemampuan untuk masuk dan memperbaiki ketidakseimbangan sementara dalam penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua ada placing new offerings. Jadi, bank investasi itu secara aktif memasarkan sekuritas atau surat berharga baru baik sebagai agen atau prinsipal. Ini adalah bagian dari fungsi penggalangan modal. Nah, yang ketiga ini ada brokerage service. Itu bank investasi juga terlibat dalam penjualan dan perdagangan untuk institusi maupun individu. Hal ini merupakan aspek dari kegiatan pasar. Slide selanjutnya. Lalu ada other activities. Hal ini mencakup berbagai kegiatan lain dari bank investasi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori sebelumnya, yaitu yang pertama ada structure and implement transaction to help clients manage various risks. Jadi perusahaan itu menjadi klien bank investasi menghadapi berbagai macam risiko dalam menjalankan bisnisnya. Bank investasi membantu klien mereka mengelola risiko ini. Lalu manajemen risiko tersebut sering melibatkan penggunaan derivatif dan transaksi off balance sheet. Contoh bagaimana bank investasi dapat membantu klien mengelola risiko adalah dengan mengatur swap suku bunga untuk perusahaan yang memiliki aset suku bunga tetap dan kewajiban suku bunga mengambang. Perusahaan semacam itu menghadapi risiko bahwa suku bunga mungkin secara tak terduga naik dan mendorong pembiayaan kembali kewajibannya di atas hasil tetap asetnya. Lalu yang kedua ada custodial dan corporate trust service. Itu bank menyediakan layanan kustodian atau jasa penitipan dan administrasi surat-surat berharga dan kepercayaan kepada klien korporat mereka sebagai bagian dari paket layanan perbankan investasi. Hal ini termasuk ke berbagai produk fidusia dan agen kepada klien, termasuk perusahaan dan entitas pemerintah. Boleh di next. Selanjutnya akan ya, terus kita ganti yang share screen ya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Terus. Ya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan separation of investment banking. Jadi investment banks have potential access to clients' information. Investment banking itu memiliki akses potensial dalam kepemilikan informasi mengenai klien mereka. Maka dari itu, hal ini menjadi penting bagi investment bank untuk membuat aturan dan prosedur guna memastikan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan informasi klien seperti penjualan data. Maka dari itu, investment bank mendirikan batas yang diumpamakan seperti Chinese walls atau tembok Cina, di mana tembok Cina inilah yang memisahkan sisi perbankan dari sisi pemasaran dalam sistem bisnis mereka.
Hal ini dilakukan untuk menghilangkan aliran informasi non-publik atau privacy yang diperoleh dari klien, agar informasi ini tidak menguntungkan bagian atau pihak lain dari investment bank. Ya. Contohnya adalah bagian departemen riset dalam laporan riset atau klasifikasi jual beli dilarang menggunakan informasi kepemilikan yang menjadi bagian dari perbankan investasi, yang memungkinkan diperoleh bank melalui hubungan perbankan investasinya. Lalu, Chinese walls and other provisions are made to guide employee about how to avoid conflicts of interest and abuse privilege information. Jadi, terdapat alasan ekonomi kenapa bank investasi itu harus membuat ketentuan yang sangat detail dan menentukan larangan terkait dokumen kepatuhan. Hal ini untuk menuntun dan memandu karyawan mengenai cara menghindari konflik dan penyalahgunaan informasi istimewa tersebut. Lalu hal ini juga berkaitan dengan reputational capital atau modal reputasi. Nah, reputational capital ini dibilang more important than financial capital for investment bank. Sama seperti lembaga pemeringkat obligasi dan perantara keuangan lainnya, semua kegiatan ini berbasis pada reputasi. Hal inilah yang membuat klien percaya dengan kinerja investment banking. Maka investment banking sangat berusaha untuk mengembangkan dan melestarikan reputational capital karena sangat berguna untuk bagi perusahaan juga untuk mengelola resiko dan bagi bank juga berguna dalam meningkatkan reputasi mereka. Oke, boleh di next, Ani. Lalu selanjutnya ada risk management, structure finance, and investment bank. Yang akan saya bahas pertama di sini adalah structure finance. Jadi bank itu membantu pengelolaan resiko, salah satunya dengan cara mengatur structure finance, yaitu merujuk pada campuran sekuritas yang digunakan dalam penataan transaksi off balance sheet yang merupakan transaksi yang seluruh nilainya tidak muncul di balance sheet klien. Lalu di sini ada SPE atau Special Purpose Entity yang juga disebut SPV atau Special Purpose Vehicle, di mana SPE atau SPV sendiri merupakan anak perusahaan yang dibuat oleh induk perusahaan untuk mengisolasi risiko keuangan. Terdapat hal penting untuk menyiapkan SPE dan SPV terpisah, yaitu untuk mengurangi biaya agensi atau informasi. Lalu di sini economic functionnya itu to help firms manage risk and raise project financing. Jadi sama seperti investment bank yang membantu perusahaan mengumpulkan uang melalui ekuitas, saham, dan surat berharga, di sini bank juga membantu perusahaan mengumpulkan uang untuk memenuhi pembiayaan tertentu melalui structure finance ini. Contohnya adalah seperti jaminan hipotek sekuritas dan sekuritisasi kartu kredit. Oke, boleh di next, Ani. Lalu di sini ada grafik yang menunjukkan resiko-resiko risk and their management using structure finance. Jadi resiko-resiko di sini adalah resiko yang dilindungi dan dikelola dengan berbagai cara, di mana investment bank membantu klien menghasilkan mekanisme yang efektif untuk melindungi resiko. Nah, dalam grafik ini resiko yang pertama ada yang di paling kiri adalah price volatility risk of financial investment atau risiko volatilitas harga dari investasi keuangan. Contohnya adalah kepemilikan ekuitas di perusahaan lain. Risiko ini dikelola melalui persekutuan komanditer dan memberdayakan efek derivatif secara langsung di pasar modal. Lalu yang kedua, yaitu risiko yang di tengah, ada commodity price risk, di mana dikelola melalui swap komoditas, forward contract, dan pengatur prabayar. Lalu risiko yang ketiga adalah illiquidity risk associated with specific asset, atau risiko likuiditas yang terkait dengan aset dalam portofolio perusahaan. Risiko ini dikelola melalui security dan FAS 140 transaction, atau FAS sendiri merupakan financial accounting standard di mana berisikan akuntansi pengalihan aset keuangan dan transaksi pembiayaan pembelian kembali. Risiko ini juga dikelola melalui transaksi kepentingan minoritas dan transaksi kepercayaan saham. Oke, boleh di next, Ani. Mel.
Kalau Ya, kita Pak. melihat risiko itu dalam structure finance ini yang dibentuk di dalam konteks manajemen itu, mana yang dikategorikan risiko murni dan mana yang dikategorikan risiko spekulasi? Kalau resiko murni itu, sebentar ya Pak, saya baca Ya. lagi. Tadi resiko murni dan apa ya Pak, maaf? Spekulasi, kalau kita lihat. Ya, sebentar ya Pak. Oke. Kalau harga Jadi kalau terus silakan. saya coba jawab ya Pak. Kalau resiko murni di sini kan merupakan resiko yang kemungkinan untungnya ada atau tidak. Sedangkan resiko spekulatif ini kan kemungkinan untungnya ada. Bentar. Kalau resiko spekulatif ini kan masih terdapat kemungkinan untung, sedangkan resiko murni itu tidak ada kemungkinan untung. Kalau dari resiko-resiko di grafik ini, menurut saya resiko murni ada di resiko yang pertama, resiko volatilitas harga, karena di situ maksud saya resiko spekulatif itu ada di resiko yang pertama, yang volatilitas harga dari investasi keuangan, karena masih ada kemungkinan untung, karena kan volatilitas kan karena masih ada perubahan volatilitas gitu, jadi memungkinkan perusahaan masih mendapatkan keuntungan dari investasi yang dijalankan. Lalu kemudian kalau resiko murni itu kan yang tidak ada kemungkinan untung. Kalau menurut saya adalah mungkin di resiko harga komoditas, karena kalau yang dikelola melalui swap komoditas itu kan perusahaan nggak mendapatkan untung ya, tapi cuma hanya mendapatkan lindung nilai gitu kalau dari saya. Seperti itu Pak, mungkin. Ya, betul teman-teman sekalian. Kalau kita melihat dari sisi risiko yang sudah disampaikan Melia tadi itu merupakan ekspektasi bahwa siklus bisnis yang dilakukan adalah risiko yang diciptakan oleh manusia. Dalam konteks bahwa ini adalah instrumen manusia di dalam melakukan analisis begitu, atau melakukan survei atau melakukan riset and development. Pasti dia akan lakukan situ begitu. Dari sisi manusianya, karena ini bisa dideteksi dan bisa dilakukan prediksi. Artinya dengan probabilitas dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan kita putuskan dengan mempertimbangkan asumsi-asumsinya apa gitu. Nah, ini bisa dilakukan sehingga secara risiko di dalam konteks using structure and finance itu pasti akan dilihat berapa sih banyak komoditi yang akan dikeluarkan dan pada harga berapa yang akan kita peroleh dan pada harga berapa yang kita tetapkan. Nah, itu perlu lihat. Kalau dari sisi volatility dalam konteks pergerakannya, tinggal melihat daripada yang namanya reaksi pasar. Nah, itu diciptakan manusia. Tapi misalnya risiko karena perang, risiko karena gempa bumi, karena bencana alam dan sebagainya. Nah, itu risiko yang tidak diciptakan oleh manusia. Risiko hanya karena keadaan situasi, kondisi yang sifatnya force majeure. Nah, itu perlu dilihat. Dia tidak masuk di dalam struktur manajemen di sini. Nah, pada proporsi melihat risiko sebagai suatu penggunaan dalam structure finance itu sendiri. Nah, ini perlu dilihat. Nah, pada aspek ini juga teman-teman harus lihat bahwa manage di dalam perusahaan itu, di dalam memanage risiko itu, bahwa dia juga mempertimbangkan risiko itu akan datang dan akan memberikan implikasi. Nah, tinggal bagaimana kita meminimalisir daripada risiko yang datang tersebut, yang diciptakan oleh manusia di dalam kontrol manajemen bisnisnya atau cycles bisnisnya itu. Pasti akan turun terus gitu. Bagus Meli, silakan lanjut. Aging price valuation. Ya. Oke, karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai resiko-resiko yang dikelola, di sini
kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai manajemen pengelolaan tiap resiko. Yang pertama, hedging price volatility, risk of financial investment. Di sini dijelaskan companies frequently invest in equity of other companies. Jadi, tujuan penanaman modal perusahaan di perusahaan lain itu cukup bervariasi, seperti investasi pasif dengan harapan mereka mendapatkan capital gain di masa depan, ataupun investasi strategis dengan harapan kemungkinan memperoleh kendali atau melengkapi kepemilikan di masa mendatang. Nah, di sini lindung nilai yang dilakukan itu ada dua cara. Yang pertama ada limited partnership dan yang kedua ada put option. Di sini yang akan saya bahas pertama adalah limited partnership. Terkait dengan poin sebelumnya mengenai resiko, diperlukan dilakukannya hedging atau lindung nilai. Sebelumnya lindung nilai sendiri itu dilakukan salah satunya melalui limited partnership sendiri atau kemitraan terbatas, di mana terdapat satu atau lebih mitra umum yang mengelola bisnis. Sementara mitra terbatas atau limited partner memberikan kontribusi modal dan pembagian keuntungan, tetapi tidak mengambil bagian dalam menjalankan bisnis. Nah, di sini mitra umum itu bertanggung jawab atas hutang kemitraan, sementara mitra terbatas tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kewajiban kemitraan di luar kontribusi mereka. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan limited partnership ini sebagai dana ekuitas swasta untuk melindungi resiko harga. Oke, boleh di next nih. Lalu yang kedua itu lindung nilai yang dilakukan melalui put option. Di sini kan dijelaskan derivative securities such as put option and swaps are also hedging instrument. Jadi put option dan swaps itu digunakan sebagai instrumen lindung nilai dari resiko volatilitas harga. Yang dimaksudkan di sini adalah investment bank berperan dalam membuat opsi put sintesis, di mana opsi ini tidak diperdagangkan. Maka dari itu, pihak ketiga dapat ditemukan untuk membuat opsi dengan harga yang dinegosiasikan. Nah, peran investment bank di sini adalah sebagai penasihat dan perantara dalam membantu klien mengelola resiko harga menggunakan sekuritas derivatif atau sekuritas turunan, seperti opsi, swap, dan future. Oke, boleh di next nih. Lalu masuk ke resiko kedua, yaitu resiko harga komoditas. Nah, companies especially those in agriculture, food, and natural research industry are routinely faced with commodity price risk. Nah, di sini banyak perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pertanian, pangan, dan sumber daya alam industri, secara rutin dihadapkan pada resiko harga komoditas. Lalu berbagai cara lindung nilai yang dilakukan dapat berupa yang pertama commodity swap, yang kedua contract forward, dan yang ketiga prepay transaction. Nah, lindung nilai komoditas itu dilakukan salah satunya dengan SPE atau yang telah dijelaskan sebelumnya, Special Purpose Entity, yang merupakan structure finance, di mana perusahaan menjual komoditas dengan imbalan uang muka. Hal ini akan mengalihkan resiko harga komoditas kepada SPE. Lalu pemodal akan menghilangkan risiko melalui berbagai cara, termasuk diversifikasi investasi dan lindung nilai seperti swap dan future. Investment bank di sini berperan memegang kunci di pasar, dan investment bank membantu merancang dan membangun SPE. Hal ini dilakukan bank dengan cara menyediakan dana yang digunakan SPE untuk melakukan pembayaran di muka sebagai pembayaran komoditas. Lalu, prepaid forward contract are an important part of structure finance in helping companies manage commodity price risk and create an additional source of financing. Di sini artinya kontrak forward itu merupakan hal penting dari structure finance karena membantu pengelolaan risiko harga komoditas perusahaan serta menciptakan sumber tambahan untuk pembiayaan seperti diversifikasi sumber pendanaan. Oke, boleh di next nih. Terus Oke, ini masuk ke resiko ketiga, illiquidity risk associated with specific asset. Jadi, banyak perusahaan menghadapi risiko illiquiditas ini saat aset yang mereka punya banyak yang tidak liquid. Maka dari itu, investment bank melalui structure finance membuat beberapa spesifik aset. Seperti yang pertama, securitization atau juga disebut FAS 140 transaction,
di mana merupakan mekanisme di mana suatu perusahaan dapat mencairkan aset yang tidak liquid. FIS 140 transaction ini dirancang dengan bantuan investment bank untuk mendiversifikasikan sumber pendanaan perusahaan dan mencairkan aktiva. Dalam sekuritisasi, SPI menampung risiko aset baik melalui pembelian aset atau dalam bentuk sintesis. Aset ini kemudian dijadikan jaminan atas wesel yang diterbitkan oleh SPI. Lalu yang kedua, ada minority interest transaction. Untuk mendapatkan pembiayaan terhadap kumpulan aset yang tidak liquid adalah melalui interest transaction. Secara garis besar, sumber aliran keuangan dari minority interest transaction ini berasal dari imbalan dana yang didapat dari pemberian pinjaman dengan wesel yang digunakan oleh pemegang saham minoritas. Karena pemegang saham minoritas memperoleh campuran utang atau pinjaman dari beberapa pemberi pinjaman dan juga ekuitas yang didapat dari investor ekuitas pihak ketiga. Oke, poin yang ketiga adalah share trust transaction atau transaksi kepercayaan saham. Hal ini merupakan cara lain untuk membantu investment bank membantu perusahaan mendiversifikasikan sumber pendanaan mereka dan mencairkan kumpulan aset. Misalnya ada perusahaan A menciptakan kepercayaan bisnis dengan cara menjual uang kertas dan sertifikat kepentingan yang menguntungkan di pasar swasta. Nah, hasil penjualan sekuritas ini kemudian ditransfer ke entitas lain yang merupakan entitas induk. Nah, entitas induk ini melewati sebagian kas ke perusahaan A untuk memungkinkan perusahaan A membayar beberapa hutang di neraca atau untuk membeli aset. Nah, imbalan yang didapat adalah yang pertama mentransfer kumpulan aset yang tidak liquid atau aset illiquid yang tidak ingin diperoleh kepada entitas induk. Kemudian entitas induk mengambil uang tunai dari hasil penerbitan sekuritas yang dilakukan. Nah, transaksi kepercayaan saham adalah cara lain untuk menggunakan teknik off balance sheet yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari banyak transaksi structure finance untuk mendiversifikasikan sumber pendanaan dan sekuritisasi aset tidak liquid. Oke, boleh di next nih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai investment bank. Terima kasih. Baik, Meli, apa yang sudah kamu sampaikan dan juga Davina. Kalau kita lihat dari sisi yang sudah kamu sampaikan tadi, kira-kira kamu dua memberikan saran dan masukan apa di dalam melihat proses risiko tersebut di dalam investment bank, apa yang harus dilakukan sehingga dari sisi investor juga tidak mengalami kerugian dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi, lalu di sisi investment banking sendiri dalam penyediaan produk atau sarana itu juga mempertimbangkan memberikan yang terbaik kepada investor dalam mengambil keputusan pembelian produk itu. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Saran dan masukan apa? Yang pasti bahwa informasi ya akan dia putuskan dalam melihat informasi yang ada. Tapi kira-kira saran masukan apa supaya? Oke, saya coba jawab dulu ya Pak. Kalau dari kami, mungkin saran yang dapat dilakukan yang pertama tadi balik ke informasi karena kalau investment bank mau berperan untuk membantu perusahaan untuk mengurangi resiko perusahaan tersebut, pertama investment bank harus memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan tersebut, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan waktu presentasi. Lalu kemudian mungkin harus kemudian yang dilakukan adalah investment banking ini kan memiliki analisis, jadi memiliki satu divisi yang digunakan yang bertugas untuk menganalisis karena yang kayak tadi udah disampaikan sama Ani. Nah, mungkin kalau dari saya memperkuat di bagian analisis tersebut karena kalau dari analisis yang didapat itu dapat menjadi acuan bagi investment bank dalam menentukan keputusan. Kalau dari saya seperti itu. Ada tambahan, Davina? Mungkin kalau dari saya untuk mengurangi resiko itu tuh mereka harus memeriksa pasarnya sama kondisi keuangan perusahaan biar yang tadi saya sudah jelaskan biar mereka tuh nggak
mendapatkan masalah yang tidak terduga atau mereka itu nggak membayar lebih. Terus mereka juga mereka juga bisa menasihati klien mengenai jenis transaksi yang terbaik. Ya, betul. Baik teman-teman, terima kasih Devina sama Meli yang sudah kamu sampaikan. Saya ingin menambahkan apa yang sudah diberikan. Kalau kita melihat daripada konteks pembahasan tentang investment banking, naluri kita akan berkata bahwa apa sih yang akan terjadi di dalam proses penerapan investment banking kepada publik ataupun kepada aspek-aspek yang sifatnya melihat kinerja daripada perusahaan tersebut. Nah, kalau kita melihat daripada kinerja perusahaan tersebut, yang harus kita fokuskan dalam konteks investment banking, yang harus kita putuskan atau yang harus kita lihatkan, yang pertama adalah aset tersebut dalam bentuk apa. Gitu. Itu harus kita lihat, asetnya apa-apa saja begitu. Setelah kita sudah melakukan structure atau struktur daripada aset-aset yang ada pada perusahaan tersebut, di dalam investment banking tersebut, baru kita melihat yang disebut tadi, yang sudah dibahas tadi, bagaimana risiko yang akan terjadi. Nah, itu harus dilihat di dalam. Begitu. Ukuran risiko apa yang harus kita buat atau kita putuskan di dalam melihat aset-aset yang ada. Aset itu dalam bentuk apa? Aset itu ada juga bisa dalam konteks ukuran risiko atau melihat risiko itu, manusia itu juga termasuk aset. Teknologi itu juga termasuk aset. Regulasi dan hukum yang ada, aturan yang ada dalam proses transaksi itu juga termasuk aset. Obligasi adalah aset. Kredit adalah aset. Saham adalah aset. Derivatif adalah aset. Valuta asing adalah aset. Dan lain sebagainya, seperti yang sudah dikatakan, ada produk yang lain. Gitu. Nah, itu pasti bagian daripada aset. Sehingga kalau kita misalnya mengukur ukuran risiko dalam konteks investment bank dalam proses transaksi yang akan kita lakukan, di dalam mekanisasi, di dalam apakah diligence sampai dengan adversary daripada supervisor ataupun keputusan, maka yang kita lihat misalnya pada manusia, asetnya manusia, maka kita akan melihat dari sisi ukurannya tuh apa jumlah kesalahan manusia yang dilakukan dalam penerapan investment bank itu. Itu kita harus lihat berapa jumlah kesalahan. Baru kita memutuskan, oh dari sisi unit manajemen mana, apakah finance, apakah perekrutan sumber daya manusianya, ataupun dari sisi keputusan di dalam pemberian kredit atau nasabah yang salah gitu. Nah itu jumlah kesalahan. Kita akan lihat di dalam scoring keputusan-keputusan, baik secara internal maupun secara eksternal. Dari sisi teknologi apa? Karena itu bagian daripada aset misalnya. Nah, kenapa proses produksinya di dalam financing perbankan dalam FMI, kok dia mengalami berhenti atau stop? Itu kan kita juga harus melihat di dalam proses inklusivitas keuangan tersebut. Mengapa berhenti? Mengapa tidak melalui mekanisasi di dalam proses percepatan efisiensi efektif? Tapi kok dia berhenti dan prosedurnya lama, terganggu, atau stop sama sekali. Nah itu harus dilihat. Nah di dalam prospek itu baru kita memutuskan di dalam ukuran risiko apa jumlah teknologi atau yang apa kita melakukan proses mitigasinya. Nah hukum pun juga begitu sebagai aset. Jumlah dispute ataupun perselisihan ataupun kesalahan yang dibuat. Dengan apa yang harus kita lakukan. Termasuk juga aset dari sisi obligasi. Durasi dan konveksiti di dalam proses orientasi obligasi atau hutang itu berapa lama durasinya. Apakah setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Dan akan memberikan implikasi apa. Termasuk juga kredit yang kita berikan sebagai aset. Rating daripada itu tuh, scoring yang kita berikan, apakah dia masuk dalam kredit macet atau gagal bayar atau model gagal yang kita buat. Hal yang sama juga seperti yang sudah disampaikan saham. Volatilitasnya gimana? Korelasinya gimana? Beta, regresinya apa yang harus dilakukan? Termasuk juga dalam produk-produk derivatif, delta, gamma yang digunakan dalam proses ukuran risiko. Lalu juga kalau bicara tentang valuta aset, target zonanya apa? Currency yang Anda gunakan tuh apa? Yang naik dan yang turun terhadap rupiah atau dolar atau euro atau yen atau yuan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam gitu. Sehingga ada proses pengembangan atau perkembangan di dalam proses
pengelolaan risiko yang sudah kita bicarakan itu di dalam melakukan mitigasi, yaitu aspek-aspek yang disebut dengan asuransi atau derivatif atau ART, alternatif risk transfer. Itu pasti akan kita gunakan. Kalau asuransi dari sisi kecelakaan, kerugian, jiwa, atau kompensasi. Kalau dari derivatif, ya forward, future, swap, atau option. Kalau ART, alternatif risk transfer, ya penggabungan dari kedua bentuk, apakah asuransi dan derivatif, kenal dengan yang disebut dengan ART. Nah, transfer risiko yang kita lakukan. Maka semua proses ini, terus terang aja teman-teman, ada biaya yang harus ditanggung supaya bisa dilakukan yang namanya transfer risiko atau mitigasi yang kita lakukan di dalam menerima risiko di dalam proses itu sendiri. Nah inilah, kalau kita sebagai nanti di dalam skripsi kalian, biasa digunakan dalam risk manajemennya, di dalam keuangan ataupun analisis keuangan dan risiko, itu pasti kalian menggunakan bagaimana model keuangan daripada value at risk-nya itu gimana, model keuangan, atau WACC-nya macam mana. Itu tinggal tergantung di dalam melihat ukuran-ukuran risiko itu sendiri. Tapi itu sangat matematis, tapi penggunaan tinggal menggunakan instrumen atau tools-nya apa, apakah FUS, apakah SPSS, dan sebagainya. Model dan pendekatnya sudah ada dalam proses gambaran melihat. Tapi karena kita bicara dalam metode mata kuliah intermediasi keuangan, lebih kepada fungsi perbankan sebagai instrumen perantara dalam proses transaksi dengan melihat manajemen risiko produk yang dihasilkan maupun juga eksistensi di dalam konteks memitigasi daripada kegagalan-kegagalan risiko yang kita hadapi. Saya rasa itu hanya sebagai penambahan dari saya untuk melengkapi materi ini. Demikian penyampaian, waktu kita lagi 9 menit sudah selesai.